Soal ujian seleksi penerimaan asisten ombudsman. Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020. Latihan 4. 1. Sebagai asisten ombudsman pada keasistenan rekomendasi dan monitoring, Anda diminta untuk menyusun draft laporan khusus kepada DPR dan Presiden terkait rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh instansi penerima. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, apa langkah pertama yang harus Anda lakukan sebelum menyusun draft tersebut? A. Melakukan investigasi ulang terhadap kasus yang direkomendasikan. B. Meminta klarifikasi tertulis dari instansi penerima rekomendasi. C. Melaporkan perkembangan hasil monitoring kepada Ketua Ombudsman. D. Mengadakan rapat koordinasi dengan keasistenan utama terkait. E. Menyusun ringkasan eksekutif rekomendasi yang tidak dilaksanakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Pasal 55 huruf J Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, sebelum menyusun draft laporan khusus kepada DPR dan Presiden dalam hal rekomendasi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian oleh instansi penerima rekomendasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan perkembangan hasil monitoring kepada Ketua Ombudsman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Ketua Ombudsman mengetahui situasi terkini dan dapat memberikan arahan lebih lanjut sebelum laporan khusus disusun. Pilihan lain mungkin relevan, namun bukan merupakan langkah pertama yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. 2. Anda adalah asisten ombudsman pada keasistenan utama 3 yang sedang melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pendidikan tinggi. Dalam proses investigasi, Anda menemukan indikasi keterlibatan pejabat setingkat Direktur Jenderal. Berdasarkan Pasal 138 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, siapakah yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pejabat tersebut? A. Kepala Keasistenan Utama 3. B. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan 3. C. Kepala Perwakilan Ombudsman. D. Anggota Ombudsman. E. Ketua Ombudsman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat atau 1, Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, Kepala Keasistenan Utama dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelesaian laporan bertanggung jawab memeriksa terlapor dan atau pihak terkait yang memiliki jabatan pimpinan tinggi media, direktur pada BUMN, direktur utama pada BUMD, atau dalam jabatan setara lainnya. Dalam hal ini, seorang direktur jenderal termasuk dalam kategori pejabat pimpinan tinggi media. Oleh karena itu, yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Direktur Jenderal adalah Kepala Keasistenan Utama 3. 3. Dalam melaksanakan tugas pada keasistenan pemeriksaan laporan V, Anda diminta untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi di sektor pertahanan. Berdasarkan Pasal 102 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, manakah di antara tindakan berikut yang bukan merupakan fungsi keasistenan pemeriksaan laporan V? A. Melakukan pemeriksaan dokumen laporan. B. Melakukan pemeriksaan, klarifikasi kepada terlapor. C. Meminta keterangan kepada pelapor, saksi, ahli dan atau penerjemah. D.
Menyusun kesimpulan pemeriksaan dan tindakan korektif. E. Melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 102 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, fungsi keasistenan pemeriksaan laporan V meliputi pemeriksaan dokumen laporan, pemeriksaan, klarifikasi kepada terlapor, meminta keterangan kepada pelapor dan pihak terkait, serta menyusun kesimpulan pemeriksaan. Namun, melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tidak disebutkan sebagai fungsi keasistenan pemeriksaan laporan V. Penilaian kepatuhan merupakan bagian dari tugas keasistenan manajemen pengetahuan dan penilaian kepatuhan yang berada di bawah keasistenan utama manajemen pencegahan maladministrasi. 4. Anda adalah asisten ombudsman pada keasistenan analisis pencegahan maladministrasi 2 yang sedang melakukan analisis terhadap potensi maladministrasi di sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 75 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, apa langkah yang harus Anda lakukan setelah mengidentifikasi penyebab maladministrasi? A. Menyusun rekomendasi kepada instansi terkait. B. Melakukan publikasi hasil analisis kepada masyarakat. C. Melakukan kegiatan survei dan kajian sebagai tindak lanjut. D. Menyampaikan saran perbaikan kepada instansi penerima saran. E. Melaporkan hasil analisis kepada Ketua Ombudsman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 75 huruf I Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, setelah melakukan analisis dan mengidentifikasi penyebab maladministrasi, langkah yang harus dilakukan oleh keasistenan analisis pencegahan maladministrasi 2 adalah melakukan penyampaian saran perbaikan penyelenggaraan layanan publik kepada instansi penerima saran pada lingkup sektor keasistenan utama 2. Hal ini merupakan tindak lanjut konkret dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya maladministrasi di masa mendatang. 5. Dalam penetapan lingkup sektor keasistenan utama 1-7, terdapat mekanisme khusus yang diatur dalam pasal 127 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020. Sebagai asisten ombudsman, Anda perlu memahami proses ini. Bagaimana mekanisme penetapan lingkup sektor tersebut dilakukan? A. Ditetapkan langsung oleh Ketua Ombudsman. B. Diusulkan oleh masing-masing kepala keasistenan utama. C. Ditetapkan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan keputusan rapat pleno. D. Diputuskan melalui rapat koordinasi seluruh keasistenan utama. E. Ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 127 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, lingkup sektor yang menjadi tugas dan kewenangan keasistenan utama I, keasistenan utama 2, keasistenan utama 3, keasistenan utama 4, keasistenan utama V, keasistenan utama V, serta keasistenan utama 7 ditetapkan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan keputusan rapat pleno. Mekanisme ini memastikan bahwa penetapan lingkup sektor dilakukan secara kolektif dan melalui proses deliberasi yang melibatkan seluruh anggota Ombudsman, sebelum ditetapkan secara resmi oleh Ketua Ombudsman. 6.
Anda adalah asisten ombudsman pada keasistenan utama V yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara lainnya terkait penanganan maladministrasi di sektor infrastruktur. Berdasarkan Pasal 109 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, apa yang menjadi fokus utama dalam melakukan koordinasi tersebut? A. Membangun sistem informasi bersama antar lembaga. B. Melakukan pertukaran data terkait kasus maladministrasi. C. Mengadakan pelatihan bersama untuk peningkatan kapasitas. D. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. E. Menyusun nota kesepahaman antar lembaga. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan Pasal 109 huruf K Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, fokus utama dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya adalah melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan fungsi preventif ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun pilihan lain mungkin relevan dalam konteks koordinasi antar lembaga, namun upaya pencegahan maladministrasi merupakan tujuan utama yang ditekankan dalam peraturan tersebut. 7. Sebagai asisten ombudsman pada keasistenan pemeriksaan laporan 7, Anda mendapat tugas untuk menyelesaikan laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi di sektor perbankan melalui mekanisme respon cepat ombudsman. Berdasarkan Pasal 122 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, apa yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih mekanisme respon cepat? A. Kompleksitas permasalahan yang dilaporkan. B. Tingkat urgensi dan dampak potensial dari maladministrasi. C. Ketersediaan sumber daya dan personil ombudsman. D. Permintaan khusus dari pelapor atau terlapor. E. Rekomendasi dari Kepala Keasistenan Utama 7. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan Pasal 122 huruf H Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, keasistenan pemeriksaan laporan 7 memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian laporan atas permasalahan layanan publik yang menjadi lingkup sektor keasistenan utama 7 melalui mekanisme respon cepat ombudsman. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, pemilihan mekanisme respon cepat umumnya didasarkan pada tingkat urgensi dan dampak potensial dari maladministrasi yang dilaporkan. Hal ini bertujuan untuk menangani permasalahan yang memerlukan tindakan segera guna mencegah dampak yang lebih luas atau merugikan masyarakat dalam waktu singkat. 8. Dalam melaksanakan tugas pada keasistenan analisis pencegahan maladministrasi 4, Anda diminta untuk melakukan kegiatan survei terkait kualitas pelayanan publik di sektor transportasi. Berdasarkan Pasal 95 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, apa tujuan utama dilakukannya survei tersebut? A. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi. B. Mengidentifikasi instansi dengan kinerja pelayanan publik terbaik. C. Menyusun indeks persepsi maladministrasi di sektor transportasi. D. Menganalisis penyebab maladministrasi dan memastikan telah terjadi maladministrasi. E. Mengevaluasi efektivitas kebijakan transportasi nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa
Berdasarkan pasal 95 huruf D Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, tujuan utama dilakukannya kegiatan survei oleh Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi 4 adalah untuk melakukan kegiatan analisis dalam rangka mengidentifikasi penyebab maladministrasi dan memastikan telah terjadi maladministrasi lingkup sektor keasistenan utama 4. Survei ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan analisis yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang kondisi pelayanan publik di sektor terkait, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi penyebab dan memastikan terjadinya maladministrasi. 9. Anda adalah asisten ombudsman pada keasistenan utama I yang sedang melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor kesehatan. Berdasarkan pasal 59 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, apa langkah kritis yang harus Anda lakukan setelah mengumpulkan bukti-bukti maladministrasi? A. Menyusun rekomendasi sanksi administratif kepada pejabat terkait. B. Melaporkan temuan investigasi kepada penegak hukum. C. Membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan terkait. D. Mempublikasikan hasil investigasi kepada media massa. E. Mengajukan usulan perbaikan kebijakan kesehatan nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 59 huruf I Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, setelah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti maladministrasi, langkah kritis yang harus dilakukan oleh keasistenan utama I adalah membangun jaringan kerja. Hal ini penting untuk memastikan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti temuan investigasi dan mencegah terjadinya maladministrasi di masa mendatang. Membangun jaringan kerja juga memungkinkan ombudsman untuk mengakses informasi dan sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelayanan publik secara efektif.